Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai diam-diam orang yang mengirimkan black magic kepadamu melakukan ini. Mari kita cari tahu lebih detail ya, apa sih yang dia lakukan ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya. Untuk tidak gagal paham, maka kamu bisa simak sampai habis ya story dari readingan ini ya. Kalau kamu merasa readingan ini resonate, berarti ini buat kamu. Kalau misalnya tidak resonate, berarti bukan untuk kamu ya. Karena yang melihat dan menyimak readingan ini itu banyak orang ya guys ya, karena ini adalah general reading bukan personal reading ya. Ada ratusan bahkan ribuan orang ya yang menyimak readingan ini ya guys ya. Who knows ini energimu ada di sini kalau misalnya resonate ya. Oke, ada apa aja di sini ya guys ya? Mari kita lihat ya. Di sini ada Seven of Ephesus or Seven of Swords. Ada the Lord of Shadow. Ada Harvest. Six of Cups. The Sun. Ada the City. Ada Six of Wands. One more. Ada Ten of Wands. Oke guys, di sini energinya ada seseorang yang sepertinya ini diam-diam mengirimkan black magic ke kamu ya guys ya. Atau kamu sudah tahu ya bahwa orang ini sering sekali mengirimkan black magic ke kamu ya. Mungkin ini adalah orang terdekatmu ya guys ya, karena di sini ada cards dari Six of Cups ya guys ya, dimana orang ini pernah berdealing sama kamu ya, atau pernah memiliki koneksi yang cukup dekat ya dengan dirimu ya guys ya. Bisa jadi ini adalah seseorang yang memiliki bonding, family, atau friendship, partnership ya, semacam pertemanan ya, atau partner kerja ya, atau ini adalah tetanggamu sendiri ya guys ya, dimana kamu dulunya sama dia ini pernah berteman baik loh ya, dan sekarang ini sudah nggak punya koneksi lagi. Aku rasa ini koneksi kalian udah lama terputus atau disconnect ya guys ya. Kamu udah cut off orang ini jauh-jauh dari dirimu, dari hidupmu ya. Kamu kayaknya nggak mau kenal lagi sama nih orang ya guys ya. Tapi nih orang kayaknya masih menyimpan semacam keinginan untuk membuat kamu itu balik lagi ke circle pertemanannya kalian gitu loh guys ya. Atau dia ini merasa tidak terima ya, kamu cut off, kamu disconnect ya relationship kalian gitu. Makanya dia berusaha untuk membuat kalian itu tidak tenang hidupnya ya, dengan mengganggu atau mengusik kehidupan kalian ya. Dia ini menggunakan berbagai macam cara ya untuk membuat kamu itu bisa balik lagi sama dia ya. Knows ini juga mantan kamu ya. Setiap orang memiliki story yang berbeda ya guys ya. It depends on your story. Jadi di sini dia diam-diam mengirimkan black magic ke kamu ya. Kamu dan orang ini pada awalnya memang memiliki hubungan yang baik di masa lalu ya. Kalian sempat berteman atau sempat menjalin suatu hubungan ya, semuanya baik-baik saja hingga pada saatnya kamu melihat dia entah itu berkhianat ya atau melakukan kecurangan terhadap kamu ya. Kemudian kamu membuka topengnya ya. Jadi selama ini dia hanya berdrama atau bersandiwara saja ya, pura-pura baik ke kamu. Ternyata dia memiliki niat terselubung ya. Dia ini orangnya memang dari awal itu ya, sedari awal memang tidak memiliki niat yang tulus terhadap kamu, tapi modus ya. Dia suka menebar dusta ya. Namun semua itu dikemas dengan kebaikan yang palsu ya.
Dia orangnya memang modus ya, namun dia menggunakan topeng kepalsuan untuk membuat kamu terjebak dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya tidak pernah tulus ya memiliki hubungan dengan kamu. Sampai akhirnya ketahuan juga ya, walaupun dia berusaha untuk menyimpan rapat-rapat kebusukannya, niat tidak baiknya ya, niat buruknya, rencana jahatnya, itu semua ketahuan sama kamu dan akhirnya kamu putuskan untuk ya udah deh, berhenti aja, ya udah deh, cut off gitu. Kamu pergi menjauh atau kamu berusaha untuk menghindarinya atau kamu set boundaries ya, atau kamu menghilang gitu ya guys ya, nggak mau tahu lagi tentang dirinya gitu. Tapi kayaknya nih orang ya masih penasaran dengan kamu ya dan berusaha untuk mengejar-ngejar kamu ya guys ya. Kayaknya dengan mengusik kehidupan kamu ya, dan bahkan aku merasa ada juga dari dia ini yang meneror kamu ya. Jadi kayak main teror kayak gitu ya guys ya. Entah terornya itu dengan cara mengintimidasi kamu, menakut-nakuti kamu ya, dengan mengirim paketan yang aneh-aneh gitu ya guys ya, atau dengan mimik wajah yang mengintimidasi, yang seolah-olah ingin menerkam kamu gitu loh guys ya. Tapi kamu di sini nggak pernah takut dan nggak pernah gentar ya menghadapi orang ini ya, karena topengnya udah kebuka di sini ya guys ya. Ternyata dia ini adalah seseorang yang licik dan jahat. Nah seperti itu. Oleh karena dia tidak terima kamu putusin, atau dia ini nggak terima kamu itu memutuskan hubungan atau koneksi dengan dirinya ya, walau ini adalah tetangga kamu sendiri atau cuma teman aja ya, dia tetap nggak terima dan dia berusaha untuk menggunakan jalan halus ya guys ya, yaitu dengan mengirimkan black magic ke kamu. Black magicnya bervariasi, ada tentang guna-guna ya, yang mana itu tujuannya agar kamu tuh balik sama dia gitu loh guys ya, kayak guna-guna pelet gitu. Ada juga black magic yang jenisnya kayak pengen nyakitin gitu ya guys ya, kayak ngirim santet gitu ya guys ya. Kemudian ada juga black magic yang kayak sihir gitu ya guys ya, yang mana pengen bikin kamu tuh jadi sakit-sakitan gitu ya, atau membuat rezeki kamu seret gitu, biar kamu tuh nggak bahagia dunia akhirat kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh dibikin nggak tenang hidupnya. Nah gitu ya, kayaknya nih orang menaruh dendam sih sama kamu ya guys ya, karena kamu nggak mau mengikuti apa maunya gitu. Dia pengen kamu tuh tetap menjalin koneksi dengan dirinya walaupun dia toksik gitu loh guys ya. Dia tuh tahu aja ya kalau dia itu kelakuannya itu devil gitu ya, atau jahat sama kamu. Dia tahu kok ya, tapi dia pura-pura nggak tahu dan menutupi itu gitu, karena memang sudah karakternya ya, barangkali itu adalah habitnya dia gitu ya guys ya. Jadi dia berusaha untuk membuat kamu itu tidak bisa mengetahui kebenaran dari dirinya ya. Orangnya sangat munafik ya guys ya, jadi apa yang dia ucapkan itu sangat berbeda sama sekali ya, sangat berbeda dengan apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di hatinya gitu ya guys ya. Orangnya ini pandai sekali ngomong ya, pandai sekali ya membolak-balikan fakta dan selalu saja mengambing hitamkan kamu atau orang-orang terdekat gitu untuk membuat dirinya terangkat atau membuat dirinya itu menjadi seseorang yang berharga gitu ya guys ya. Dia akan melakukan apapun untuk membuat dirinya terhindar dari kesalahan yang telah dia lakukan. Orangnya sangat tidak bertanggung jawab ya guys ya, dan orangnya cenderung menghindari tanggung jawab ya. Dia selalu menutupi kesalahannya ya, dan menutupi semua keburukan, kebusukan dan rencana jahatnya terhadap dirimu. Oleh karena itu ya, karena dia kesal terhadap kamu ya, dia mengirimkan black magic. Dan diam-diam orang yang mengirimkan black magic kepadamu ya susah payah ya, naik gunung turun gunung ya, ibarat kata itu. Ya naik bukit turun bukit ya guys ya, kemanapun dia jabanin gitu loh guys ya. Dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya, dia sangat terbebani ya secara emosional ya, karena kamu nggak mau balikan sama dia, atau karena kamu itu nggak mau lagi berteman sama dia, atau nggak nganggep dia lagi, atau kamu nggak negor dia lagi. Dia nggak terima ya, dia nggak terima kamu abaikan, dia nggak terima kamu nggak perhatikan, dia nggak terima kamu nggak pedulikan gitu loh guys ya. Kamu udah benar-benar mengambil keputusan final ya tentang orang ini, karena orang ini ketahuan sangat curang terhadap kamu ya. Ada kesalahan fatal yang telah dilakukannya yang membuat kamu itu memutuskan untuk tidak lagi memiliki koneksi dengan dirinya. Cuman orang ini tidak pernah ngaca atau tidak pernah koreksi diri ya guys ya. Dia selalu menganggap orang lain lah yang salah dan dirinya lah yang paling benar. Parahnya di situ ya. Jadi dia ini
pergi ke tempat orang magic ya, atau mencari semacam dukun-dukun gitu ya guys ya, naik turun gunung ya, melewati lembah, bukit ya, apapun ya dia jabanin gitu. Kemanapun ada orang atau temannya yang kasih tahu bahwa ada orang magic yang hebat, ada dukun yang sakti, ya dia datengin ya, kemanapun ya, karena dia terbebani secara emosional, dia sangat murka sama kamu ya, marah banget gitu, kesal banget ya, tidak rela, tidak terima kamu abaikan atau kamu disconnect gitu hubungan bersama dengan dirinya ya, kamu putusin tuh dia nggak terima banget ya. Energinya kuat di sini, feminim ya, kayaknya cewek gitu. Adapun cowok tapi berenergi feminim juga. Kenapa? Karena dia kayak pengecut ya. Aku bilang di sini ya, apa ya? Penakut gitu ya guys ya. Dia ini ngikutin aja ya apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Misalnya kayak pengen ngirimin kamu black magic, pengen nyakitin kamu, pengen nyelakain kamu, dia ikutin gitu hawa nafsu setan yang ada pada dirinya gitu loh guys ya. Walaupun dia cowok, dia ini nggak gentleman, dia nggak berani face to face berhadapan sama kamu ya, apalagi mempertanyakan sikapmu ya, dan komplain tentang perilakumu, kenapa kamu mengabaikan dia nggak berani ya. Oleh karena itu dia jalan belakang gitu, karena dia tahu bahwa kamu itu mungkin tersinggung atau sakit hati dengan kelakuan toksiknya dia gitu, tapi dia nggak mau tahu. Dia merasa bahwa ya inilah aku gitu, ya inilah kelakuan dia gitu, terserah deh lo mau apa gitu, yang pasti kamu harus menerima gitu kelakuan toksiknya. Dia pengen kamu tuh menerima kelakuan toksiknya itu ya. Siapa coba yang mau diperlakukan buruk ya? Kita sebagai manusia normal nggak ada kan yang mau diperlakukan buruk ya, karena aku rasa nih orang pikirannya nih beda ya, agak sorry to say agak kurang aku rasa ya. Masa nggak bisa membedakan mana yang baik dan buruk, masa nggak bisa membedakan yang mana benar dan mana yang salah gitu ya guys ya, karena orangnya sangat egois ya, egosentris banget ya. Dia selalu memprioritaskan dirinya ya di atas segala-galanya ya. Dia nggak peduli perasaan orang gitu loh guys ya. Jadi dia ini pergi kemana-mana ya untuk mencari dukun ya atau orang magic ya. Dia bolak-balik ya sampai capek, dia lelah secara fisik maupun psikis ya. Dia ladenin ini, dia jabanin ya. Kemudian di sini ya, diam-diam orang yang mengirimkan black magic ke kamu ini ya, dia mengawasi kamu loh guys ya. Sebelum dia pergi ke orang magic atau ke dukun, dia mengawasi kamu ya. Dia mengawasi kamu ya guys ya, mengawasi rumah kamu ya, memantau rumah kamu gitu loh guys ya. Mungkin saja dia jepret rumah kamu atau ngambil foto kamu ya. Mungkin kamu tetanggaan ya sama dia, atau kamu memiliki tempat tinggal yang sama ya dengan dirinya ya, satu circle gitu ya guys ya. Mungkin dia jepret rumah kamu ya, di foto gitu ya, atau dirimu ya waktu kamu berada di luar gitu ya guys ya. Dia melihat situasinya dulu ya, gimana kondisimu ya, apakah kamu ceria, apakah kamu bahagia dan sebagainya. Baru dia ke orang magic ya. Nah gitu, baru dia jalan ke orang magic ya, tapi sebelumnya dia memantau perkembangan diri kamu dan rumah kamu dulu ya. Dan orang magic ini ya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu ya, semacam kayak ritual gitu ya. Jadi kayaknya aku rasa orang yang mengirimkan black magic ke kamu ini ya, entah itu tetangga kamu sendiri atau teman kamu atau orang terdekat kamu ini ya, dia mengirimkan black magicnya itu melalui media yang mana dia buat sendiri ya. Kayaknya dia ini bisa juga nih ya, kayak memposisikan diri sebagai dukun gitu ya, atau orang magic ya. Jadi dia ngambil rempah-rempah ya, atau semacam kayak bahannya dari dukunnya gitu, dari orang magic atau guru spiritualnya, nggak tahu juga ya. Terus dia bawa balik ke rumah ya, terus dia sendiri yang bikin ya. Jadi dia bisa bikin gitu ya, kayak semacam bikin ritual kayak gitu kan, rumahnya mungkin dekat sama kamu gitu ya, jadi dia bisa bikin sendiri gitu loh guys ya. Tapi rempah-rempah bahan-bahannya itu berasal dari gurunya atau orang magic atau dukunnya gitu loh guys, jadi dia bawa balik ke rumah gitu, jadi dia bikin-bikin sendiri. Dan dia menggunakan berbagai macam cara di sini ya guys ya. Dia bisa menyuruh orang di sini ya untuk mengirimkan jampi-jampi ini ya. Dia nyuruh orang atau membayar orang gitu ya guys ya. Mungkin orang itu pengen disuruhnya bertamu ke rumah kamu, terus orang
orang suruhannya ini atau utusannya ini dititipin kayak semacam minyak ya, atau hasil jampi-jampian gini ya, semacam apa ya, kayak jimat lah atau apalah gitu ya, dititipin sama nih orang ya utusannya, entah itu dibayar atau apa ya, pura-pura bertamu ke kamu gitu ya guys ya. Terus dia mungkin duduk di sofa ya, masuk ke rumah kamu, terus diletakkan itu yang jampi-jampi ya. Jadi hati-hati kalau kamu menerima tamu ya guys ya. Kalau kamu nggak kenal, kalau kamu nggak tahu siapa dia, ya lebih baik bertamunya di luar aja gitu, jangan sampai dibawa masuk dulu kalau belum tahu tujuannya, niatnya tuh apa ya, kalau nggak jelas gitu loh guys ya. Karena nih orang bisa ngebayar orang lain ya, atau bisa ngutus orang lain ya, nyogok nyuap atau ngasih something lah ke orang gitu, agar orang nih mau disuruh buat apa ya, sebagai pengantar atau tukang pos gitu ya, untuk mengirimkan jimat atau meletakkan jimat itu di rumah kamu ya, di area entah di sudut di mana gitu ya guys ya. Jadi hati-hati kamu ya kalau menerima tamu ya, jangan sampai terkecoh ya guys ya. Kalau misalnya kamu nggak kenal gitu, lebih baik bertamunya di luar aja gitu ya guys ya, nggak usah masuk ke dalam dulu kecuali kamu tahu dan kenal siapa orang yang ingin bertamu ini gitu ya. Dikhawatirkan dia adalah kiriman atau suruhan atau sekutu atau utusan dari orang yang ingin mengirimkan black magic ini. Jadi diam-diam dia melakukan ini ke kamu ya guys ya. Dia mengutus orang untuk mengirimkan semacam jampi-jampi atau jimat ya, biar black magicnya itu bersemayam di rumah kamu gitu, biar black magicnya itu jalan atau on kayak gitu ya guys ya. Kemudian di sini aku juga merasakan dia juga diam-diam berusaha untuk membuat black magic ini tak terlihat ya, pengen mengirimkan black magicnya via makanan gitu ya, via makanan, via minuman ya, bisa juga disuruhnya orang ya, tetangga kamu yang lain atau orang-orang yang lain gitu ya guys, jangan nganterin kamu makanan misalnya bubur ya atau nasi goreng atau apa ya, kamu jangan sampai tergiur dulu ya, rasanya kayak enak apa segala macam, kamu harus tahu dulu ya. Liatin matanya, mata itu adalah jendela hati, nggak bisa berbohong ya, pasti matanya lirik kanan lirik kiri, kalau misalnya ada yang disembunyikan tuh bakal ketahuan gitu ya guys ya. Jadi kalau ada orang yang apa ya namanya memberi kamu makanan ya atau ngasih kamu minum gitu ya guys ya, jadi jangan sembarangan langsung ditelan, langsung disantap gitu ya guys ya, tapi kamu harus tahu dulu ya, makanannya harus jelas berasal dari mana, begitu juga dengan minumannya gitu ya guys ya. Karena di sini ada indikasi orang ini diam-diam mengirimkan black magic itu via makanan gitu. Kalau misalnya nggak berhasil meletakkan jimatnya ini ya di dalam rumah kamu gitu loh guys ya. Jadi dia ini banyak cara atau pakai beberapa jalur ya untuk bisa mengirimkan black magic ini. Jadi dia turun tangan sendiri kayaknya nih orang ya. Entah itu disuruh oleh orang magicnya atau dukunnya gitu. Atau dia sendiri yang memang bisa ya main dukun gitu, atau dia sendiri yang berperan sebagai dukunnya ya. Gitu ya guys ya. Kamu harus tahu ya, diam-diam di sini orang yang mengirimkan black magic ini ya guys ya, selalu memantau rumah kamu ya. Terkadang bolak-balik ya, entah orang juga ya yang disuruh untuk memantau rumah kamu atau dia sendiri gitu. Diam-diam dia jalan-jalan gitu ya guys ya, di samping rumah, di depan rumah, di sekitaran rumah kamu gitu. Mungkin kamu di rumah ya waktu itu ya, dia jalan-jalan gak karuan, entah itu pagi, entah itu siang, entah itu malam gitu. Kamu tahu nggak kenapa dia mengitari rumah kamu atau jalan-jalan? Dia pengen tahu kondisimu setelah dia mengirimkan black magic ini, kena apa enggak gitu loh guys ya. Dia pengen tahu apakah black magicnya ini mengenai sasarannya atau tidak gitu. Jadi dia muter-muter gitu. Jadi kamu nggak perlu bingung ya guys ya, kenapa dia muter-muter ya di sekitaran rumah kamu. Mungkin kamu sudah tahu ya, yang mengirimkan black magic ini adalah tetangga kamu sendiri misalnya, atau orang ini gitu. Tapi kok sering banget ya muter-muter di sekitaran rumah? Ya iyalah, dia pengen tahu kondisi kamu ya. Udah kena belum gitu ya, apa yang terjadi dengan kamu setelah dia mengirimkan black magic ini gitu. Jadi dia nih mengintai kamu di sini ya guys ya, dikonfirmasi oleh Seven of Excellence or Seven of Swords ya guys ya. Dia mencoba untuk memantau diri kamu ya, kesehatan kamu ya, seperti apa kesehatan kamu ya guys ya, apakah ada mengalami perubahan gitu ya guys ya, penurunan kah atau stabil-stabil aja gitu loh guys ya. Makanya dia sering berkeliaran di sekitar rumah kamu ya, dikonfirmasi kembali oleh the Lord of Shadow ya. Jadi dia benar-benar memantau kamu dari kejauhan, entah dari dekat maupun dari kejauhan, dia
selalu memonitor kamu, memantau kamu ya, apa yang terjadi sama kamu, udah kena belum gitu, udah sakit belum gitu ya, karena harapannya black magicnya itu kena gitu loh guys ya. Tapi ternyata aku lihat di sini kamu fine fine aja ya guys, kamu baik baik aja gitu, nothing happens, nggak ada sesuatu yang terjadi ya, kamu seperti biasa ya. Dan ini bikin dia geram gitu loh guys ya, kenapa nggak terjadi sesuatu dengan dirimu ya. Bahkan dia sering sekali mengulangi ritual ini ya untuk mengirimkan black magic ya, kalau misalnya nggak kena-kena ya. Dia sampai apa ya, sampai bosan dia ini ya, selalu saja ya mengulang-ulang apa namanya, mengulang-ulang ritual untuk mengirimkan black magic ini ke kamu ya, bolak-balik ke dukun ya. Tapi ketika dia di publik gitu, di sekitaran circle kamu ya guys ya, atau ketemu dengan kamu ya, mungkin berpapasan dengan dirimu ya, nggak sengaja gitu ya guys ya, dia seolah-olah nggak tahu apa-apa. Nah gitu ya, diam-diam orang yang mengirimkan black magic kamu ini berpura-pura seolah-olah dia nggak tahu apa-apa. Jadi kalau dia berpapasan sama kamu tuh dia memasang wajah yang sangat polos ya, sangat lugu gitu, seolah-olah dia nggak pernah berbuat jahat gitu, nggak pernah ngirimin kamu apa-apa, apalagi black magic, nggak ada gitu loh guys ya. Di depan masyarakat, di publik pun dia memasang wajah yang begitu polos ya, bersandiwara seolah-olah dia nggak tahu apa-apa, padahal dia pelaku utamanya, padahal dialah yang mengirimkan black magic itu gitu. Tapi dia hebat dalam berakting atau bersandiwara gitu ya guys ya, karena dia sangat jaga image banget ya, jaim banget orangnya di sini ya guys ya. Dia selalu pengen tampil baik ya, padahal di belakang layar dia melakukan begitu banyak kejahatan ya dan kebusukan gitu loh guys. Kamu tahu ini, sebetulnya kamu udah tahu loh guys ya, bahwa nih orang yang mengirimkan black magic ya, cuman diam-diam dia mengirimkan black magicnya ini ya, cuman diam-diam orang yang mengirimkan black magic ini ya memonitor kamu, mengawasi kamu, karena dia pengen tahu kamu itu udah kena black magicnya atau belum gitu. Kalau misalnya belum, dia akan mengulangi ritualnya kembali, akan balik lagi ke dukun atau ke orang magic yang menyuruh dia untuk bikin jampi-jampi gitu, atau dia laporan ke dukunnya gitu, misalnya masih belum kena juga gitu ya guys ya. Kayaknya nih orang nggak ada kapok-kapoknya dan nggak ada jerah-jerahnya sama sekali ya, dia terus saja bermain black magic ya di sini ya guys ya. Dan orang ini penuh dengan kepalsuan, jadi kayak bertopeng gitu ya guys ya. Jadi identitas sebenarnya ya, entah itu dia ini sebagai penyihir, entah itu dia sebagai orang yang berperan menjadi orang yang bikin jampi-jampi ya, atau dia ini adalah pembeli atau memakai jasa orang magic ya, apapun peran dia ya, orang ini pandai sekali bersandiwara ya guys ya, seolah-olah tidak tahu apa-apa ya, biar kamu tuh nggak curiga ya. Tapi ya kamu mesti tahu ya, diam-diam dia repot loh di belakang, diam-diam dia heboh sendiri, diam-diam dia melakukan ini dan itu ya untuk bisa menjatuhkan kamu, untuk bisa membuat kamu ini kena dengan black magicnya ya. Tapi apapun yang dia lakukan di sini aku rasa tidak ngefek ya guys ya. Dia hanya akan bikin dirinya sendiri tuh jadi capek ya, lelah dengan perbuatannya sendiri ya, karena semua perbuatan yang dia lakukan ini akan balik ke dirinya sendiri ya. Hukum tabur tuai itu masih berlaku ya, karma itu masih ada hingga detik ini ya guys ya. Jadi santai aja kamu ya, relax aja, nggak apa-apa ya, kamu tetap terus beraktivitas seperti biasa ya, selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta, maka Tuhan pun akan melindungi kamu ya. Kamu nggak perlu khawatir ya guys ya, selama kamu masih ingat dengan penciptamu, maka selama itu juga kamu akan selalu terproteksi. Nah, seperti itu ya guys ya. Okay. Well guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air signs, yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen water signs, yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire signs, yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Sagittarius dan Scorpio. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini.
Well guys, ini dia recall buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya. What is message from the universe for you? Only one card. Oke, di sini ada the path of light. Light places that perfect people and situations on my path to help me advance on my journey in inner growth. I possess the courage I need to progress despite any obstacles I might meet. I study my experiences seeking the wisdom they have to offer. In this way, I improve from day to day. Today, I choose to grow in my faith, and I'm confident that at the end of my road, I will join the light. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Tempat-tempat di mana kamu kunjungi, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja dikirimkan oleh semesta untuk membantumu, untuk merangkulmu, untuk mendorong kamu meningkatkan taraf kehidupanmu. Jadi Tuhan Sang Pencipta alam semesta itu maha adil ya guys ya. Jika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang toksik dan ketika kamu disconnect atau sudah cut off hubungan dari orang-orang toksik, maka kamu akan dipertemukan dengan orang-orang baru yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dengan catatan kamu sudah healing, kamu sudah mengambil pembelajaran dari insiden orang toksik yang pernah mengganggu kehidupanmu. Ya, dengan catatan tentunya dengan kamu sudah healing ya. Sudah melakukan penyembuhan atas rasa sakit hatimu dari perbuatan toksik orang yang pernah mengusik hidupmu. Dalam perjalanan jiwamu, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang berbeda, di mana orang-orang ini akan mengajarkan banyak pembelajaran untuk kamu ya guys ya, agar secara personality ya, kamu bisa bertumbuh dan berkembang, meningkatkan inner beauty kamu, meningkatkan kualitas personality kamu, agar inner beauty kamu itu bisa terpancar. Kamu memiliki dorongan yang kuat untuk bisa mendapatkan keberhasilan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kamu membutuhkan yang namanya kemajuan dalam hidup ini, yaitu kamu perlu berprogres walaupun kamu menemukan adanya batu sandungan yang akan berusaha untuk menghambat perkembangan kamu. Di sini kekuatan kamu dan kesabaranmu sedang diuji sebelum kamu bisa mencapai suatu pencapaian atau meraih keberhasilan, maka terlebih dahulu kamu akan dipertemukan dengan kerikil-kerikil atau batu sandungan yang akan membuat kamu tergoncang. Namun di sini apabila kamu sudah belajar dan sudah mendapatkan pembelajaran dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupanmu, maka kamu akan menemukan yang namanya kebijaksanaan sehingga kamu tahu bagaimana cara menyikapi orang-orang berikutnya yang akan dihadirkan ke dalam hidupmu. Dengan cara yang seperti ini, maka kamu bisa meningkatkan kehidupanmu dari hari ke hari karena kamu sudah punya banyak pelajaran di dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya guys. Karena dengan kamu belajar, kamu akan mendapatkan pengetahuan baru. Dengan kamu memiliki pengetahuan baru, maka itu akan memberi manfaat untukmu agar bisa meraih kesuksesan di masa mendatang. Gunakan waktumu untuk bisa bertumbuh dan berkembang setiap harinya. Manfaatkan apa yang ada di sekitarmu untuk bisa mendukungmu memajukan kehidupanmu ya. Walaupun banyak gangguan atau adanya rintangan yang menghadang, bukan berarti kamu harus menyerah dan berputus asa. Justru sebaliknya, jadikanlah tantangan, rintangan, segala sesuatu yang berusaha untuk menghambatmu itu, jadikan semuanya itu motivasi dan power atau kekuatan untuk kamu bisa meroket, bisa melonjak lebih jauh lagi ya guys ya. Kamu perlu percaya terhadap dirimu sendiri. Tingkatkanlah kepercayaan dirimu.
karena di akhir dari perjalananmu kesuksesan telah menantimu. Nah, seperti itu pesannya ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much ya guys. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga saja channel Rajkumari Tarot ini bisa terus berkembang dan memberikan reading-reading terbaiknya yang memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, kebahagiaan, energi yang positif, kerezekian, dan hal-hal yang baik di dalam hidup kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi di reading-reading berikutnya ya guys. See ya.